Selamat datang kembali di channel Yuzon ID di segmen Editor Weekly episode 2. Nah, kita mau membahas tentang berita-berita populer yang sudah dipilih sama tim editor dari Yuzon ID. Nah, berita pertama datang dari kanal Gadget, yaitu Oppo resmi meluncurkan Reno 5 di Indonesia. Oppo bakal merilis jajaran Oppo Reno 5 di Indonesia beberapa hari sebelum peluncuran. Oppo akhirnya mengungkap 3 varian Oppo Reno 5 yang bakal dirilis di Indonesia. Ketiga varian tersebut yaitu Oppo Reno 5, Oppo Reno 5 5G, dan yang satu lagi masih dirahasiakan. Kalau saya bilang bahwa Oppo punya 2 Reno 5 series, Reno 5 dan juga Reno 5 5G. Namun sesungguhnya kita punya satu lagi yang akan hadir. Ungkap Aryo Medianto A selaku PR Manager Oppo Indonesia for Oppo Reno NA Series dalam acara Oppo Reno 5 pre-launch Kamis tanggal 7. Lebih lanjut, Aryo mengungkapkan bahwa Oppo bakal meluncurkan jajaran Reno 5 pada 12 Januari 2021, termasuk mengumumkan satu varian yang masih dirahasiakan. Jadi sekali lagi, Reno 5 di Indonesia hanya ada Reno 5, atau bisa kita sebut Reno 5 4G, Reno 5 5G, dan Reno 5 PIP. Jadi ada 3, ujar Aryo. Sama seperti Oppo Reno seri lainnya, daya tarik Oppo Reno 5 ada pada fitur kamera dan video yang sangat kaya. Salah satu fitur yang unggul adalah AI Mixed Portrait. Dengan fitur ini, Oppo Reno 5 mampu menggabungkan video portrait dengan video latar belakang. Ada pula fitur Dual View Video, AI Monochrom Video, dan lainnya. Dalam kesempatan yang sama, Aryo juga mengungkapkan spesifikasi Oppo Reno 5 dan Oppo Reno 5 5G. Soal prosesor, Oppo Reno 5 didukung Snapdragon 720G, sedangkan Oppo Reno 5 5G didukung dengan Snapdragon 765G. Oppo Reno 5 sendiri memiliki kapasitas baterai 4310 mAh dengan 50 watt flash charge. Berita kedua datang dari kanal startup, yaitu soal kontroversi kebocoran data COVID dari Peduli Lindungi. Pemerintah pastikan aplikasi Peduli Lindungi makin sempurna dan aman. Aplikasi tracing dan tracking buatan PT Telkom Peduli Lindungi yang digunakan pemerintah untuk menekan penyebaran virus corona diklaim makin sempurna. Aplikasi tersebut kini telah dikembangkan ke versi terbarunya 3.11. Dikatakan pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika saat ini aplikasi tersebut memiliki fitur yang makin disempurnakan. Bahkan menurut mereka, versi kekinian dari aplikasi Peduli Lindungi telah mengalami penyempurnaan dalam hal izin akses. Saat ini versi Peduli Lindungi Android adalah 3.11, di mana sudah banyak perbedaan fitur aplikasi dan izin akses yang tidak digunakan di versi terbaru. Pada versi 3.11 tidak ada lagi penggunaan fitur Bluetooth, Wi-Fi, kamera, dan file akses untuk penyimpanan. Ujar juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dedi Permadi dalam keterangan resminya Selasa 5 Januari 2021. Oke, berita ketiga datang dari kanal Telco, yaitu harapan telekomunikasi di tahun 2020 adalah adopsi dari 5G. Tahun baru tandanya muncul harapan baru dari berbagai aspek kehidupan, tak terkecuali ragam industri yang ada di negeri ini. Tahun 2021 sudah tiba dan kira-kira akan seperti apa industri telekomunikasi di tahun ini? Dari penuturan pengamat Heru Sutadi, teknologi Internet of Things di Indonesia semakin marak diaplikasikan di beberapa sektor di Indonesia. Selain itu, Eksekutif Director Indonesia ICT Watch juga menekankan soal implementasi 5G. Pemerintah berharap 5G dapat segera diadopsi. Tentu itu bagus karena faktanya kita jadi negara tertinggal dalam adopsi 5G. Teknologi 5G dan internet kecepatan tinggi perlu didorong karena beberapa negara lain sudah menerapkan 100 Mbps sebagai target capaian kecepatan internetnya. Ungkap Heru saat dihubungi Yuzon ID pada hari Senin tanggal 4 Januari. Urusan jaringan internet kecepatan tinggi menurut Heru akan terus berkaitan dengan proyeksi Indonesia yang digadang-gadang dapat menjadi negara ekonomi digital besar di Indonesia. Dalam kalkulasi yang kami lakukan, Indonesia punya potensi menjadi negara dengan ekonomi digital mencapai USD 200 miliar pada 2025. Hal ini karena beberapa perkembangan dari masa pandemi yang semakin memperlihatkan peningkatan ekonomi digital, sambungnya. Dari penuturannya, pengguna ponsel pintar di Indonesia pada 2025 diprediksi mencapai 450 juta user, di mana rata-rata orang Indonesia akan memiliki 2 ponsel bahkan 3 ponsel sekaligus.
Pengguna internet akan berjumlah 250 juta user, di mana anak-anak SD sudah terhubung ke semua internet. Syaratnya, transformasi digital yang dicanangkan Jokowi dapat diselesaikan secara menyeluruh ke semua sektor dan ada percepatan, kata Heru. Berita keempat datang dari kanal DigiLive. Ini lagi sering dibahas banget di sosial media, yaitu Jack Ma menghilang atau dipenjara. Berita Jack Ma menghilang sejak Oktober 2019 jadi viral di awal tahun 2021. Apalagi muncul video di sosial media yang memprediksi Jack Ma pada akhirnya akan meninggal karena terbunuh atau dipenjara. Pendiri Alibaba dan Ant Group ini sudah tidak terlihat di depan umum dalam 2 bulan, termasuk tidak tampil sebagai juri di final acara TV miliknya, Africa's Business Heroes. Posisi Jack Ma sebagai orang terkaya di China saat ini menempati posisi ke-25 berdasarkan Bloomberg Billionaires Index dengan perkiraan kekayaan bersih lebih dari USD 50 miliar atau sekitar 695,6 triliun. Jack Ma juga seharusnya tampil di acara final pada bulan November, tapi digantikan oleh Lu Xipeng, seorang eksekutif Alibaba, perusahaan e-commerce terbesar di China. Oke, berita terakhir datang dari kanal Auto, yaitu Tesla Model 3 facelift resmi diluncurkan di Indonesia. Mobil listrik termurah dari Tesla, yakni Model 3 facelift, resmi diluncurkan di Indonesia melalui importir umum Prestige Motorcars. Apa bedanya dengan Model 3 yang sebelumnya sudah beredar di tanah air? Ubahan pada tampilan luar terlihat pada desain baru bagasi belakang dan sudah juga dilengkapi dengan buka tutup bagasi secara elektrik. Bahan lain terlihat pada detail warna gagang pintu, serta list yang mengitari jendela samping dan depan, juga cover kamera dan usungan desain velg yang juga baru. Tesla juga sudah membekali Model 3 facelift dengan lubang pada karet kaca belakang yang berfungsi mengalirkan dan mencegah air tumpah ke dalam bagasi. Kaca depan juga dipertebal agar meningkatkan kesenyapan di dalam kabinnya. Pada sektor interior ini, dominasi warna hitam doff terlihat pada sejumlah bagian seperti dashboard, trim pintu, juga konsol tengah. Nah, di konsol tengah ini sekarang sudah tersedia 2 wireless charging. Selain itu, ada dashcam pada bagian kaca depannya. Model 3 ini juga sudah punya fitur autopilot mode. Saya berharap kehadiran Model 3 facelift dapat melengkapi varian Tesla dan memperluas pasar mobil listrik di Indonesia, ujar Rudy Salim selaku Presiden Direktur Prestige Motorcars dalam keterangan resminya. Prestige Motorcars dijual seharga 1,5 miliar dan diberikan garansi gratis suku cadang selama 2 tahun dan 8 tahun untuk baterai. Mobil listrik termurah dari Tesla ini punya jarak tempuh mencapai 400 km sekali mengisi penuh baterai 50 kWh yang tersedia di mobil ini dan sudah gratis wall charger. Tesla Model 3 mempunyai kombinasi dari 2 motor listrik di depan dan di belakang, yakni 353 kWh atau setara 473 horsepower dan torsi kombinasinya 639 Nm. Gak heran kalau bisa berakselerasi dari 0 sampai 100 km per jam dalam waktu 3,2 detik. Oke, itu tadi 5 berita terpopuler minggu ini dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu di Editor Weekly di episode selanjutnya.